kami sampaikan, GBI Home mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua, buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, baik yang ada di sini, selamat hari Minggu, selamat pribadi di rumah Tuhan. Dan kami terus mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk terus mengikuti live streaming ibadah kami di GBI Home di Instagram dan Facebook. Silahkan di follow dan add Facebook kami untuk mengikuti setiap kegiatan ibadah hari Minggu. Dan kami juga mengajak dan mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk terus mengikuti ibadah komsel yang akan kami laksanakan melalui Zoom meeting, biarlah jemaat Tuhan boleh dapat mengikuti setiap kegiatan kami. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa Tuhanlah, hanya Tuhan yang boleh kita percaya, hanya Tuhan yang boleh kita sembah pada pagi hari ini. Terus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita mau datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berterima kasih atas kebaikan yang sudah Tuhan Yesus kasih selama 1 minggu. Bahkan bahwa hari yang telah kita lalui, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Mengucap syukurlah atas kebaikan Tuhan.
tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tetap percaya, apapun tak melihat.
lagi memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bersuka cita buat pagi hari ini, selamat merasakan hadirat Tuhan. Kita mau katakan bahwa terpujilah nama Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sajalah yang kita puji-puji, amin. Amin. Mari jemaat Tuhan yang di rumah dengan bersuka cita kita mau angkat pujian ini dengan bertekuk hati. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu suara Satu suara kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita sekali lagi. Bahwa terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Siap-siap memberikan Raja atas dunia yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa, kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selama-lamanya atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Bahwa kita mau naikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Kita masih mengangkat pujian menaikkan syukurku. Mari bebaskan setiap tubuhmu untuk bergerak memuji Tuhan. Bahwa kasih Tuhan yang sangat begitu besar bagi setiap hidup kita dan lebih kuat dari dosa. Amen.
siap menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Oh, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau berikan. Hanya untukmu akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau berikan. Hanya untukmu takkan berhenti dibangkitkan hidup yang kau hanya untukmu takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, haleluya, thank you Lord. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan buat kami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau satu hati kami berdoa Tuhan, khususnya untuk saat ini kondisi yang sedang kami semua alami Tuhan, di tengah virus-virus yang ada Tuhan. Kami mau terus berdoa Tuhan, kami percaya Engkau yang lebih besar Tuhan dari setiap virus-virus yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh merdeka Tuhan atas virus-virus ini Tuhan. Kami tidak mau lama lagi Tuhan hidup di bawah intimidasi dari virus-virus ini Tuhan. Kami mau merdeka Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau yang berdaulat Tuhan atas setiap kondisi yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga Tuhan untuk umat-umat-Mu Tuhan yang saat ini juga kami berdoa, berikan kami semua kesehatan, kekuatan Tuhan. Biarlah kami Tuhan, apapun kondisi kami saat ini, biarlah kami semuanya terus bersuka cita Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kondisi perekonomian yang ada saat ini. Kami percaya anak-anak-Mu Tuhan sudah Engkau sediakan berkat yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Engkau tahu pergumulan setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bila Engkau memberikan kami semua jalan keluar yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seutuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan ibadah online saat ini juga Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkan Tuhan. Menjadi satu pewahyuan yang baru buat kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai bibir lidahnya Tuhan, biarlah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga nanti selesai Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Engkau. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang melawat setiap kami. Bahwa Engkaulah jawaban di setiap doa kami Tuhan. Dan saat kami menyembah, bahwa Roh-Mu bekerja dalam setiap hidup kami.
percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kuasa-Mu masih bekerja sampai hari ini. Engkau tidak pernah diam, bahkan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih ya buat kuasa-Mu sempurna atas hidup kami. Tanda kami percaya, hari ini kami di rumah masing-masing, kami tetap berdoa. Kami tetap beribadah online. Kami percaya, karena kami percaya Engkau sedang bekerja di balik keadaan ini. Engkau memegang kendali. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa memberkati setiap jemaat-Mu yang di rumah masing-masing. Mereka yang sedang menonton, menyaksikan siaran live ibadah pagi hari ini. Boleh kiranya diberkati Tuhan. Boleh kiranya dijamah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Aku berdoa berkati setiap umat-Mu, anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Bapak terima kasih, kami siap belajar firman-Mu di minggu terakhir ini. Berbicara tentang iman. Biarkan hati kami terus penuh dengan iman yang benar kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami naikkan syukur kami hanya untuk-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you Lord. Thank you Lord. Kita berikan apresiasi buat teman-teman yang sudah melayani kita hari ini, yang sudah membantu untuk menuntun setiap kita dalam pujian penyembahan. Ya. Saya percaya Tuhan masih ada sampai hari ini. Lagu tadi terakhir sangat memberkati saya pribadi. Dikatakan bahwa kuasanya sempurna. Waktu kita sedang berdoa, kuasanya bekerja. Dia Tuhan yang mampu karena dia memiliki kuasa. Tapi juga dia Tuhan yang mau karena dia memiliki kasih. Banyak orang cuma mampu tapi belum tentu mau. Banyak orang cuma mau tapi belum tentu mampu. Tapi ketahuilah saudara punya Kristus, Tuhan yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk memberkati saudara. Bukan hanya memberkati. Bahkan beberapa minggu lalu kita merayakan ibadah Paskah. Dia mau mati buat kita saudara. Dan dia mau bangkit buat kita. Supaya saya dan saudara hidup sampai hari ini. Nah puji Tuhan, di bulan terakhir saudara, tidak terasa kita sudah melakukan ini 1 bulan. Saya tidak menyadari tanpa terasa secara pribadi. Kita ibadah online ini udah 1 bulan. Dan juga di bulan ini kita sudah belajar tentang iman. Di minggu terakhir
Saya percaya saudara yang mengikuti daripada seri pembelajaran kita bersama, baik yang dari Zoom meeting setiap hari Jumat maupun hari Minggu, saudara pasti semakin dikuatkan iman saudara pada Tuhan. Nah, biarkan saya beri judul minggu terakhir ini adalah iman di atas keadaan. Saya mau saudara lihat di satu perikop ayat saja, di 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang ke-20. 2 Tawarik 20, ayatnya yang pertama. Dari cerita ini saudara akan lihat bagaimana keadaan bisa menang atas keadaan. Bagaimana iman bisa menang atas keadaan. Saudara bisa melihat dalam hidup ini ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan yang kita bisa kendalikan. Yang kedua adalah keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, banyak orang maunya, senangnya mengendalikan keadaan yang dia bisa kendalikan. Tetapi ketika orang menaruh fokusnya lebih kepada keadaan yang tidak bisa dia kendalikan, dia mau coba untuk kendalikan, banyak orang stres di sana. Banyak orang pusing sendiri akhirnya, karena berusaha untuk mengendalikan satu keadaan yang dia tahu dia nggak bisa kendalikan. Ya, saudara nggak bisa kendalikan cuaca, betul? Saudara nggak bisa kendalikan nilai uang hari-hari ini. Saudara nggak bisa kendalikan keadaan pekerjaan. Saudara nggak bisa kendalikan juga bahkan wabah pandemi ini yang tiba-tiba datang. Kita nggak bisa kendalikan. Tapi kabar baiknya, saya akan tunjukkan pada saudara ada hal yang saudara bisa kendalikan. Dan ini akan membuat saudara semakin lebih baik dalam hidup. Saudara akan lebih tenang. Saudara akan merasa lebih secure, lebih aman. Pastinya yang saudara bisa kendalikan bukanlah sesuatu yang di luar saudara. Karena kita nggak bisa kendalikan sesuatu yang di luar kita. Apa aja yang di luar kita? Omongan orang, perilaku orang terhadap kita. Kita nggak bisa bilang dia, kamu nggak boleh begitu. Mereka akan begitu, tanpa kita suruh pun mereka sudah seperti itu. Kita nggak bisa kendalikan sesuatu yang terjadi di luar kita. Tapi ada satu hal yang saudara bisa kendalikan. Kita akan belajar dari ayat-ayat ini. 2 Tawarik 20 ayat yang 1 sampai 20. Saya baca temanya buat saudara di rumah. Kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Ayat yang pertama, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Ayat yang kedua, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni di En-Gedi. Saudara, ini yang terjadi. Yosafat seorang raja. Tiba-tiba dia diserang oleh suatu laskar yang besar, yang tiba-tiba saja datang. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Bahkan ini menggambarkan bahwa keadaan di luar kita bisa datang tiba-tiba tanpa kita sadari, bahkan tanpa minta izin sama kita. Artinya masalah datang, kita nggak undang dia datang, saudara, betul? Masalah kita nggak perlu telepon atau miss call, saudara, dia udah pasti datang. Dan datangnya itu nggak permisi, kadang-kadang tiba-tiba, bukan di saat kita lagi siap atau kuat, bahkan di saat kita lagi lemah. Ini yang terjadi kepada Yosafat. Suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, udah deket, letaknya di En-Gedi. Ayat yang ketiga, saudara perhatikan. Yosafat menjadi takut. Sama-sama bilang sama saya takut. Saya takut. Ini hal yang wajar. Dan banyak orang mengalami yang namanya takut. Ya, ada yang takut dengan binatang, mungkin ada yang takut mungkin dengan hal-hal yang lain. Tapi yang saya mau beritahu begini, takut itu wajar. Bilang sama saya, takut itu normal. Nah, tapi yang berbahaya di sini adalah ketika takut menjadi ketakutan. Nah, hidup yang dikuasai oleh ketakutan ini yang berbahaya. Semua orang bisa takut. Saya juga punya takut. Saudara, saya nggak perlu kasih tahu takut saya apa di sini. Nanti saudara jadi tahu kan saya takut di mana. Tapi saya punya rasa takut. Semua orang punya, istri saya juga punya. Setiap kita punya. Tetapi respon kita terhadap takut atau ketakutan tadi akan membawa kita kepada sebuah keadaan yang kira-kira kita bisa kendalikan atau tidak. Kalau ketakutan kita berlebihan sampai kita nggak bisa kendalikan lagi. Ini yang menyebabkan akhirnya kita
kehilangan arah, kita putus asa, kita stres, saudara. Karena kita membiarkan tadi yang dari takut menjadi ketakutan, dan ketakutan yang berlebih menguasai hidup kita, membuat kita akhirnya overreacting, bertindak berlebihan. Nah saudara, lihat respon daripada Yosafat. Yosafat tidak berhenti di takut. Yosafat tidak berhenti menjadi takut dan ketakutan menguasai dia. Tetapi dia mengambil satu keputusan yang menarik untuk kita pelajari bersama pagi hari ini. Apa di situ dikatakan? Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Sebagai seorang raja, ketika dia diserang, seharusnya yang pertama dia lakukan, dia akan ngomong sama menteri pertahanannya dia, ya, Minister of Defense. Mungkin dia akan diskusi dengan panglima perangnya bagaimana membuat strategi untuk mengamankan satu negara yang diserang, saudara. Seharusnya dia duduk sama orang-orang panglima pasukan tentara perang untuk mempersiapkan bagaimana menghadapi laskar yang besar tadi. Tapi saya mau beritahu, Yosafat memiliki fokus yang berbeda. Yosafat memiliki respon yang sungguh luar biasa ketika masalah datang. Dia tidak lari, dia tidak cari bantuan, tapi dia datang sama Tuhan. Saudara, ini yang pertama yang kita harus lakukan. Iman di atas keadaan. Artinya begini, iman kita harus menang. Katakan sama saya, iman saya harus menang. Dan saya harus Jangan biarkan keadaan menang, saudara. Iman di atas keadaan, artinya iman kita menang, iman kita kuat lebih daripada keadaan yang terlihat. Yang pertama adalah Yosafat mencari Tuhan. Ini yang kita perlu garis bawahi. Saudara boleh catat di rumah. Bagaimana caranya iman kita menang di atas keadaan? Bagaimana caranya iman kita semakin kuat menghadapi keadaan? Cari Tuhan. Biarkan respon hatimu ketika menghadapi masalah, bukannya marah, bukannya cari bantuan, bukannya lari. Banyak orang lari loh ketika menghadapi masalah. Banyak orang tinggalkan Tuhan ketika menghadapi masalah. Tapi saya percaya saudara datang kepada Tuhan. Saudara jangan lari. Fokus saudara pada Tuhan. Cari Tuhan. Itu respon hati yang luar biasa. Jadi saudara, yang kita bisa kendalikan apa? Respon hati. Kita nggak bisa kendalikan keadaan. We cannot control what's happened, but we can control our response to what's happened. Saudara nggak bisa kendalikan keadaan yang terjadi, tapi saudara bisa kendalikan respon saudara terhadap keadaan yang terjadi. Nah, poin selanjutnya, yang kedua, saya lanjut baca, saudara. Ketika mereka datang dari semua kota di Yerusalem untuk mencari Tuhan, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, ayat yang ke-6, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Ayat yang ke-7, "Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Dari ayat 6 sampai ke 8 ini, saya mau memberitahu saudara hal yang kedua. Untuk menghadapi keadaan. Keadaan ini seringkali ngomong sama kita. Keadaan ini seakan-akan bicara sama kita. Bicara begini, kamu udah gak punya penghasilan lagi, pekerjaanmu udah gak ada. Keadaan ngomong begini, kira-kira kamu bisa gak nanti kalau punya anak, kamu bisa kasih makan anakmu apa? Kamu kan penghasilanmu pas-pasan. Keadaan ngomong begini, kamu utang aja belum lunas, kamu cicilan masih banyak. Keadaan ngomong begini, kamu masih kecil, kamu masih terlalu muda, apa yang bisa kamu lakukan? Keadaan kadang-kadang ngomong sama kita untuk berkata menyerah, untuk berkata kamu gak akan bisa, gak akan mungkin, gak akan mampu. Saya mau beritahu, jangan dengar keadaan saudara, tapi perkatakan realita hidupmu di dalam Kristus. Sekali lagi saya ulangi, perkatakan realita hidupmu di dalam Kristus. Yosafat memperkatakan realita yang sesungguhnya.
Dia memperkatakan, bukankah Tuhan yang melindungi kita jauh lebih besar daripada laskar yang besar itu? Bukankah Tuhan yang sudah memberikan tanah ini, yang mewariskannya kepada kita? Lalu ada orang yang mau datang, mau rebut tanah ini, kita pasti menang karena Tuhan yang kasih. Saudara, Yosafat tidak mendengarkan keadaan yang berbicara tadi, laskar besar datang. Dia nggak bicara keadaan bahwa pasukan kita nggak cukup banyak, kita nggak punya persediaan senjata yang banyak, kita nggak bisa melawan mereka. Tidak, saudara. Tapi sebaliknya justru Yosafat mengatakan keadaan realita atau faktanya di dalam Kristus. Saya beritahu saudara, hidup saudara bukan ditentukan dari dunia ini. Artinya Tuhan yang menentukan hidup saudara. Kalau hari ini keadaan ngomong sama kamu, kamu susah, kamu masih muda, tapi Kristus punya fakta yang baik buat saudara. Yesus katakan kamu berharga, kamu muda tapi dapat dipercaya. Kamu mungkin kelihatannya kekurangan, tapi kamu tetap dalam penyertaan. Kamu mungkin gak punya apa-apa, tapi tidak pernah kekurangan. Karena Kristus yang menyediakan supply, Kristus yang menyediakan setiap hari buat kamu. Saudara, itu realitanya. Kita lihat hari ini keadaan ngomong corona. Kita semua dibatasi oleh waktu, ya, oleh tempat, kita gak bisa kemana-mana. Tapi realitanya, Kristus mau kita memerintah bersama dengan Dia. Bukan virus yang memerintah dalam kita, membuat kita jadi takut. Tapi realitanya kita harus katakan, saudara, bahwa hari ini saya masih hidup, saya sehat, keluarga saya diberkati. Kenyataannya, Tuhan sayang sama kita. Kenyataannya, Tuhan baik sampai hari ini. Itu realita yang kita harus omongkan. Jangan dengar keadaan bicara atas hidupmu, tapi dengar apa kata Tuhan bicara atas hidupmu. Bagaimana saudara bisa dengar apa kata Tuhan kalau saudara nggak pernah baca firman? Bagaimana saudara bisa dengar apa kata Tuhan kalau saudara lebih mengencangkan televisi saudara? Saudara lebih senang lihat media sosial bicara sama saudara dan tidak membiarkan Tuhan yang bicara dengan saudara. Ini poin kedua yang saya mau tawarkan untuk saudara percaya. Perkatakan firman Tuhan sebagai realita hidup kita. Sekali lagi, perkatakan firman Tuhan sebagai realita hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara, pada saat itu Yosafat bicara begini. Ayat yang ke-9. Ini yang saya senang banget dari perkataan dia. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di rumah Tuhan ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Wow. Saudara, saya mau tanya, hari ini kita menghadapi pedang nggak? Enggak ya, saya rasa tidak ada saudara yang menghadapi pedang. Saudara menghadapi penghukuman, saya berdoa saudara tidak ada yang dihukum. Saudara ada yang menghadapi penyakit, saya percaya saudara hidup sehat. Kalau ada yang sakit, saya berdoa Tuhan beri kesembuhan. Itu yang saya mau beritahukan pada saudara begini. Kita baru dengar berita saja, kita udah mulai takut, kita udah mulai menyerah dan berhenti berdoa. Tapi perkataan Yosafat ini memberi kekuatan buat kita pagi hari ini. Dia mengatakan begini, kalaupun pedang datang, penghukuman, penyakit, sampar, kelaparan, saya percaya saudara di rumah tidak ada yang kelaparan. Semua pada bisa makan dengan cukup, dengan baik. Saudara, apakah saudara masih tetap mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan menyelamatkan hidup saudara? Apakah saudara akan tetap berkata, aku akan tetap berdiri dan menyembah Tuhan karena aku percaya Tuhan tinggal di rumah ini? Saya percaya kebijakan pemerintah untuk mengatakan di rumah aja tidak kebetulan. Ini memberitahu kita bahwa di setiap rumah Tuhan pasti bekerja. Ayat ini menunjukkan kita bahwa namamu tinggal di dalam rumah ini. Saudara, dengan iman katakan di rumah masing-masing, Tuhan tinggal di rumah saya. Tuhan tinggal di rumah saya. Katakan dengan imanmu bahwa nama Tuhan tinggal di rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami. Berseru di rumahmu, saudara. Jangan takut hanya karena berita. Saudara tidak menghadapi pedang. Saudara tidak menghadapi kelaparan di rumah. Saudara tidak menghadapi penyakit. Lalu kenapa saudara menjadi panik dan takut lalu tidak percaya?
Kebijakan di rumah saja, saya percaya ada maksud Tuhan. Saudara di rumah saja bangun hubungan dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan di rumah aja, saudara akan menemukan Tuhan ada di sana. Amin. Saudara, Yosafat dia percaya bahwa Tuhan ada di dalam rumahnya. Tuhan melindungi seluruh keluarganya. Ayat yang ke-11 kalau saudara baca, lihat, perhatikan di rumah masing-masing. Ayat ini mengatakan, lihatlah sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Jadi tanah ini udah dikasih, saudara. Realitanya Tuhan udah kasih buat hidupmu. Tapi kadang musuh datang mencoba untuk merebut apa yang sudah diberikan dalam hidup. Betul? Apa sih yang musuh mau coba rebut? Damai sejahtera, sukacitamu, yang dia coba mau rebut, padahal itu sudah menjadi milikmu, kepunyaanmu, diberikan kepadamu. Itu sebabnya saudara jangan melihat keadaan lebih jelas daripada pertolongan Tuhan, tapi lihatlah Tuhan lebih jelas daripada masalah yang datang hari ini. Dan saudara bisa berkata, aku hidup dalam realita yang Tuhan berikan kepadaku. Aku hidup dalam perkataan firman yang Tuhan taruh dalam hidupku. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-12, saya tutup di sini, nanti saudara boleh baca di rumah. Saya nggak mau spoiler ceritanya, endingnya gimana. Saya berikan waktu saudara, kesempatan mumpung di rumah aja. Setelah ini saudara bisa baca lagi. Ending dari cerita ini sungguh menarik. Betul, saudara akan menemukan apakah Yosafat bisa menghadapi laskar yang besar. Saya nggak mau spoiler. Saudara baca di rumah ya, supaya saudara menemukan kebenaran firman Tuhan. Tapi saya akan baca di ayat 12 menjadi ayat penutup kita pagi hari ini. Ya Allah kami, tidakkah Engkau menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Wow, satu pernyataan doa yang begitu luar biasa, yang dikatakan dari kesungguhan hati, yang lahir dari kesederhanaan dari orang yang tidak tahu berbuat apa-apa. Yosafat dan seluruh bangsanya mengerti bahwa mereka nggak punya cukup kekuatan untuk bisa menghadapi laskar yang besar. Saya mau beritahu buat saudara, untuk kita terlihat lemah, butuh keberanian untuk kita mengakui bahwa kita nggak mampu. Tapi untuk kita terlihat kuat, butuh kita untuk berpura-pura. Saya berdoa saudara tidak hidup dalam berpura-pura. Saudara tidak berpura-pura kuat, saudara tidak berpura-pura untuk kelihatan hebat. Tapi sebenarnya saudara sedang mengalami satu masalah yang saudara nggak tahu jalan keluarnya apa. Saya beritahu, saudara yang di rumah, andalkan Tuhan, cari Tuhan. Mata saudara tertuju pada Tuhan, bukan kepada persoalan hidup. Dan katakan, Tuhan saya nggak tahu, saya mau buat apa. Saya percaya masalah itu ada, bukan tidak peduli status sosial saudara. Saya aja pendeta, saya juga punya masalah saudara. Saya nggak mau terlihat kuat di depan anak-anak rohani saya. Saya mau terlihat apa adanya. Saya mau terlihat bahwa Yesus yang kuat dalam hidup saya, bukan saya yang kuat. Kalau saya kuat sampai hari ini, itu karena Yesus yang kuat dalam hidup saya. Butuh keberanian untuk kita mengatakan, Tuhan, saya nggak mampu, saya nggak kuat. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan di sana. Saudara, apakah mata kita tertuju pada Tuhan hari ini? Atau kita tertuju kepada keinginan kita, kepada apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau? Saya berdoa, kiranya firman ini memberkati saudara ya. Boleh saya ulangi 3 poin yang tadi saya sampaikan di awal. Yang pertama, respon saudara mencari Tuhan ketika masalah datang tiba-tiba. Saya ingatkan kembali, karena saudara nggak bisa mengendalikan keadaan yang terjadi di luar saudara, tapi saudara bisa mengendalikan respon saudara terhadap keadaan itu. Yang kedua, perkatakan realita atau faktanya di dalam Kristus. Perkatakan firman Tuhan yang menunjukkan realita saudara lebih daripada keadaan.
hidup dalam realita Kristus. Jangan hidup dalam realita dunia ini, saudara akan kecewa. Yang terakhir, saat saudara tidak bisa berbuat apa-apa, biarkan pandangan saudara tertuju pada Tuhan. Dan dari hal-hal ini saya percaya iman saudara akan semakin kuat dan hidup saudara di atas segala keadaan. Tidak gampang dipengaruhi keadaan. Kalau keadaan baik, saudara jadi baik. Kalau keadaan buruk, saudara jadi buruk. Saudara tidak gampang terkalahkan, tidak gampang terombak-ambing, karena saudara memiliki fondasi yang kuat bersama Kristus. Mari kita berdoa. Saya rindu kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita nyanyi sama-sama yuk yang di rumah. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi, mari sama-sama katakan, Tuhan, ku percaya. Kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Bapa dalam surga, terima kasih. Bulan ini kami belajar tentang iman. Hamba berdoa setiap anak-anak-Mu boleh mengerti hidup mereka bukan dibawa oleh perasaan yang sementara, bukan dikendalikan oleh kedangkalan daripada perasaan, tapi biarkan mereka dibawa oleh pengertian yang dalam di dalam iman mereka bersama Kristus. Hancurkan semua yang dangkal, karena setiap yang dangkal pasti tidak akan kuat, tetapi setiap yang dalam pasti akan kuat dan tidak gampang terkalahkan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing yang menonton, menyaksikan ini. Firman-Mu ya dan amin. Perkataan-Mu yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Berkati mereka Tuhan dengan pengertian yang begitu dalam dengan Tuhan. Berkati mereka dengan respon hati yang benar di saat menghadapi keadaan yang tidak baik. Berkati mereka Tuhan dengan mengerti realita firman Tuhan, kenyataan yang sebenarnya hidup mereka sebagai anak-anak Allah. Mereka bukan lagi budak dosa, mereka bukan lagi hamba dosa, tapi realitanya mereka menjadi anak-anak kesayangan. Dan biarkan mereka hidup dalam realitanya Tuhan. Yang terakhir hamba berdoa, biarkan mata mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Sekalipun mereka tidak berbuat apa-apa dan tidak bisa berbuat apapun, tetapi Tuhan punya perbuatan yang ajaib atas hidup mereka. Tuhan punya 1001 cara dan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong mereka, menolong kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat ibadah minggu ini. Saudara yang di rumah, saya rindu berdoa untuk saudara yang belum mengenal Kristus Tuhan sebagai juru selamat saudara. Kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, saya nggak kenal saudara, tapi yang saya tahu Tuhan mengenal pribadi lepas pribadi. Siapapun saudara yang menyaksikan siaran ini baik sengaja maupun tidak, kalau saudara mau mengenal Kristus Juru Selamat Tuhan lebih dalam lagi, saya mau berdoa buat saudara. Ikuti doa saya, taruh tangan kananmu di dadamu. Yang di rumah boleh bantu teman-teman yang ada menyaksikan dari handphone mereka atau dari manapun, bantu saya untuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, hari ini aku mau menerima, aku mau mengenal pribadi-Mu, Yesus Tuhan, sebagai Juru Selamat yang hidup. Tuhan, ampuni dosa-dosa. Tuhan, aku tidak tahu untuk berbuat apa. Aku tidak bisa berbuat apapun, tapi aku mendengar firman Tuhan. Hari ini aku dikuatkan, bahwa imanku dikuatkan, dan aku mau mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan, aku mau percaya
kepadamu, Tuhan Yesus, Juru Selamat hidupku. Aku mau mengenal pribadimu saat ini Tuhan. Bawa aku untuk mengenalmu lebih lagi. Untuk mengenal firman-Mu, pribadimu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih saudara, berkati setiap mereka yang boleh mengenal, boleh menerima firman ini, dan boleh hidup mereka diubahkan Tuhan. Saatnya kita mau menerima berkat Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, katakan amin. Tuhan memberkati masa depanmu, pekerjaanmu, pasanganmu, calon pasanganmu. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati engkau, memberikan sukacita dan pengharapan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus di dalam penyertaan nama yang tunggal, anak yang tunggal, namanya Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati dan siap jadi berkat, katakan amin.